Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sedikit pemikiran tentang sekolah yang diminati masyarakat. Lembaga pendidikan yang akuntabel, berkualitas, baik dalam pengelolaan sumber daya, mampu bersaing dengan lembaga pendidikan yang lain, dan dapat mengantarkan anak didiknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ataupun ke dunia kerja dengan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan teknis yang sangat diperlukan oleh dunia usaha dan dunia industri. Lembaga seperti ini merupakan lembaga pendidikan yang diminati masyarakat karena mutunya yang baik. Lembaga pendidikan merupakan suatu lembaga yang senantiasa diperlukan oleh masyarakat sepanjang waktu. Namun, tidak semua lembaga pendidikan diminati masyarakat. Beberapa lembaga pendidikan yang semakin tahun semakin menurun, baik jumlah siswa maupun kualitasnya, pada akhirnya tutup. Sebaliknya, tidak sedikit sekolah-sekolah yang semakin tahun semakin populer dan semakin maju. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, yaitu selalu memperhatikan dan mengidentifikasi keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang terkait, antara lain, pertama, siswa dan orang tua, yaitu keinginan untuk mendapatkan pelayanan yang baik dengan hasil lulusan yang berkualitas, berbudi luhur, terampil, dan bertanggung jawab. Kedua, komunitas pekerja dan guru memerlukan lingkungan kerja yang sejuk, nyaman, dan kondusif untuk pengembangan diri. Ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan membutuhkan kesejahteraan yang baik, jaminan kesehatan, dan juga keselamatan kerja. Ketiga, pembina mengharapkan reputasi lembaga pendidikan yang baik. Keempat, institusi lain, yaitu membutuhkan tenaga kerja yang bersaing dan siap pakai. Selain hal-hal di atas, untuk mengelola lembaga pendidikan diperlukan sistem manajemen yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh pelaku bisnis di bidang pendidikan ataupun pelatihan supaya bisa bersaing di era sekarang perlu mengikuti beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, optimasi marketing secara digital. Supaya bisnis bisa menarik lebih banyak konsumen dan cepat berkembang, perlu dilakukan strategi pemasaran online yang tepat. Misalnya promosi di sosial media dengan menyertakan hashtag, endorsement, dan lain-lain. Kedua, memenuhi kebutuhan pasar. Pelaku bisnis harus mampu membaca apa yang dibutuhkan oleh pasar. Kebutuhan pendidikan pada umumnya seperti konten pembelajaran, metode pengajaran, waktu pembelajaran, harga, fasilitas yang disediakan, serta pendidik yang kompeten. Ketiga, membuka layanan pembelajaran secara online. Layanan online sangat relevan dengan kebutuhan saat ini. Layanan online juga bisa menjangkau pasar yang lebih luas dan bisa menjadi alternatif pembelajaran yang fleksibel dan sejumlah penyesuaian jika membuka layanan online. Konten pembelajaran bisa dilakukan digitalisasi menjadi modul-modul PDF
dengan visual yang menarik maupun format video dengan penjelasan dan tutorial yang lengkap. Ketiga, membuat kurikulum berkualitas. Kurikulum harus disusun sedemikian rupa supaya bisa memberikan pendidikan berkualitas. Porsi praktek dan teori harus diseimbangkan. Jika model bisnisnya adalah kursus, kebutuhan industri juga perlu menjadi pertimbangan yang penting. Pasalnya, orang-orang yang mengambil kursus, kebutuhan utamanya biasanya untuk meningkatkan kompetensi supaya bisa bersaing di dunia industri. Ketiga, menerapkan metode pembelajaran yang efektif. Metode pembelajaran menjadi salah satu indikator kualitas pendidikan. Metode pembelajaran harus bisa menyampaikan materi secara efektif. Jika materi bisa dicerna dengan baik oleh peserta didik, maka outputnya akan juga baik. Lembaga pendidikan bisa menarik lebih banyak peminat. Jika track record-nya positif, dengan output SDM yang sukses, upaya metode pembelajaran bisa disampaikan dengan efektif. Butuh tenaga pengajar yang kompeten dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Tenaga pengajar juga harus bisa melakukan mentoring pada peserta didik. Keempat, meningkatkan reputasi. Cara yang efektif untuk meningkatkan reputasi adalah dengan mencetak lulusan yang terbaik. Reputasi positif akan terbentuk secara otomatis jika lembaga pendidikan sudah terbukti berhasil mencetak SDM yang unggulan. Cara-cara di atas dapat dilakukan untuk menjadikan lembaga yang kita rintis menjadi lembaga pilihan masyarakat. Sekian dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.